Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang ditetapkan hari ini menopang kehidupan dan aktivitas kita, tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tema firman kehidupan kita, meminta sesuatu kepada Allah di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman kehidupan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Pada saat saudara mau mengakhiri doamu, apakah saudara menutup doamu dengan mengatakan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan mengucap syukur, amin. Atau doa dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan jika iya, mengapa saudara melakukan hal itu? Kita tidak melihat perintah untuk menutup doa kita dengan frasa itu. Namun, tahu bahwa Yesus berjanji kepada kita melalui firman kehidupan kita hari ini. Dan di ayat sebelumnya juga disebutkan, di ayat 13, Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Pada firman kehidupan kita, Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan lebih jelas disampaikan dalam Yohanes 16 ayat 23. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, akan diberikannya kepadamu. Pernyataan ini bukan menjadi garansi atas permintaan kita, sehingga pasti dikabulkan oleh Bapa. Firman kehidupan kita ini adalah bagian dari wejangan yang disampaikan oleh Yesus sebelum kepergiannya. Sehingga kita dapat memahami bahwa kepergian Yesus akan mengubah hubungan murid-murid Yesus dengan Allah. Demikian juga selanjutnya dengan orang-orang percaya. Namun sebelumnya, murid-murid Yesus berdoa secara langsung kepada Allah. Setelah kepergian Yesus, hal itu akan diubah, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita minta kepada Allah Bapa harus kita sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Kita tentu sadar bahwa hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena dosa. Sehingga manusia atau kita sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk datang ke hadirat Tuhan Allah, termasuk berdoa dan bermohon kepadanya. Hubungan manusia kepada Allah telah terputus di dalam dosa. Namun melalui kematian dan kebangkitan Yesus, rintangan dosa telah terhapus. Lalu hubungan manusia dengan Allah telah kembali dengan perantaraan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu terkonek kembali di dalam nama Yesus. Termasuk doa-doa permohonan kita. Peluang untuk berkenan kepada Allah dan didengarkan olehnya sudah terbuka. Dan lewat firman kehidupan kita hari ini, Yesus memberikan keyakinan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya di dalam doa-doa dan permohonannya. Meminta dalam nama Yesus bukan berarti untuk mendapatkan perhatiannya, bukan untuk berkolusi di dalam Yesus, bukan. Melainkan ini tentang mengajukan permohonan dengan lebih dari sekedar keinginan kita sendiri. Ini tentang menyatukan keinginan kita dengan Yesus dan dengan demikian dengan segala sesuatu yang diwakilinya, sehingga kita bersatu dengan Allah, anaknya dan firman-Nya. Kita benar-benar yakin bahwa di dalam nama Yesus belas kasih Allah telah kita terima di dalam berkat-berkat-Nya. Kita pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, mari kita sekali untuk selamanya hidup melekat dengannya, dengan melakukan segala perintahnya, dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, Allah Tuhan kita akan berkenan atas doa-doa kita.
dan percaya akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Karena kita berada penuh dalam kehendak-Nya. Dengan jalan itu maka Allah akan dimuliakan di dalam anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menguji diri kita agar kita tetap hidup melekat dengan Tuhan dan kita akan tetap berharga dan bersemangat melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu firman kehidupan kita hari ini mengajak kita untuk terus berusaha mengenal Allah secara mendalam agar apa yang kita kehendaki sejalan dengan yang dikehendakinya. Jangan ragu untuk datang kepada Allah karena kita datang kepadanya dalam nama Yesus Juru Selamat kita. Biarkan dalam diri kita terjadi apa yang dikehendakinya dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Kami percaya firman-Mu yang terus menopang kami, menyemangati kami, sehingga kami dapat terus melanjutkan kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah anugerah Tuhan yang menjagai perjalanan kehidupan dan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.